Pada topik pembahasan kali ini akan menguji reliabilitas untuk instrumen skalanya memiliki jawaban benar, salah, atau yang tidak dengan skor 0 atau 1. Jadi untuk menguji reliabilitas itu menggunakan rumus KR20. Jadi R sama dengan buka kurung N per N-1 tutup kurung, terus kemudian buka kurung St min sigma PI per S kuadrat T tutup kurung. Jadi untuk R itu adalah koefisien reliabilitas, N itu sama banyak butir soal atau item pertanyaan, terus kemudian S kuadrat T itu varian total, P sama dengan proporsi jawaban benar untuk tiap pertanyaan, dan Q itu proporsi jawaban salah untuk tiap pertanyaan. Nah, itu seperti yang ada di tampilan layar. Rumus dari KR20. Memiliki sebuah hasil tabulasi sekumpulan data dari instrumen yang skalanya dikotomi dengan 12 pertanyaan. Jadi 12 pertanyaan ini diberikan kepada 10 orang. Hasil jawaban dari rekapitulasi seperti yang tampilan ini ya. Jadi kalau menjawab 1 berarti jawabannya benar, kemudian kalau menjawab 0 berarti salah, atau jawaban 1 iya sedangkan 0 itu tidak. Jadi skala dikotomi itu hanya memiliki dua kemungkinan jawaban 0 atau 1. Kita mulai cara menghitung koefisien reliabilitasnya dengan Excel. Yang pertama, kita jumlah dulu perolehan tiap subjek. Jadi jumlahkan skornya dari kiri ke kanannya. Saya letakkan pada sel O3, inputkan rumus sama dengan SUM kurung buka blok data dari C3 sampai N3 kurung tutup, sehingga rumusnya adalah sama dengan SUM kurung buka C3.2 N3 kurung tutup. Tekan enter. Jadi subjek pertama perolehan skornya atau jumlahnya 11. Kita perlu mencari subjek kedua sampai ke 10. Klik kembali sel O3, arahkan kursornya ke pojok kanan bawah sampai terlihat tanda plus hitam, drag ke bawah sampai sel O12. Jadi ini adalah skor perolehan totalnya untuk setiap subjek. Untuk bisa menghitung lanjutan, pada bagian bawah ini sudah ada semacam tabel baru, hampir sama dengan format tabel tabulasi ini. Jadi subjeknya tetap, kemudian pertanyaannya tetap ya, sampai 12 hampir sama, kemudian benar salah PI, kemudian P kali I. Ini adalah ST kuadrat, jadi buat dulu mungkin seperti tampilan layar ini. Oke, ke pertanyaan 1. Pertanyaan 1 itu benarnya berapa? Bisa langsung kita hitung. Saya letakkan pada sel C17, klik sel C17, inputkan rumus count if sama dengan count if sama dengan blok data pertanyaan 1, kemudian masukkan titik koma, kemudian masukkan tanda petik 2, masukkan lagi lebih besar dari 0, tanda petik 2, kurung tutup. Jadi sama dengan count if kurung buka C3.2 C12, karena datanya dari C3 sampai C12, titik koma lebih besar dari 0. Kita menghitung dalam sel ini C3 sampai C12 ini, yang lebih besar dari 0 itu ada berapa. Maksudnya lebih besar dari 0 itu kan berarti jawabannya 1 atau benar. Sekarang tinggal kita tekan enter. Jadi benarnya 9. Benarnya 9, hanya ada 1 0. Jadi pertanyaan 1 ini hanya dijawab salah
atau dijawab tidak oleh subjek ke-7. Klik kembali sel C17, arahkan kursor ke pojok kanan bawah, drag ke kanan sampai N17 sehingga semua terisi. Untuk setiap pertanyaan P1, P2 sampai P12 itu yang benar banyaknya berapa. Sekarang kita menghitung yang salah, berarti tinggal inputkan rumus sama dengan, karena banyak subjeknya 10, kemudian yang benar 9, tinggal kita input 10 min, saya klik 9 ya, jadi sama dengan 10 min C17, lalu enter, sehingga salahnya 1, yang 0 ini salahnya. Klik kembali sel C18, lakukan langkah sama, drag ke kanan, nah ini, sehingga salahnya 1, 3, 4, 6 ya. Jadi pertanyaan 6 itu sebanyak 6 jawaban salah. Coba kita cek, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian P itu adalah proporsi jawaban benar ya, untuk setiap pertanyaan. Jadi untuk pertanyaan P1 ini kita cari proporsi benarnya berapa. Klik sel C19, inputkan rumus sama dengan, klik benarnya sel C17 per, karena totalnya 10 ya, jadi total subjeknya 10 sama dengan C17 per 10, sehingga proporsi benar 0,9. Klik kembali sel C19, drag ke kanan, nah ini ya, jadi proporsi 0,9 itu maksudnya 9 per 10, jadi 9 benar dari 10 orang subjek. Jadi ada yang 9 orang menjawab benar, sisanya 1 yang salah. Kemudian C, langkahnya sama sebenarnya, artinya kalau benarnya 0,9, sebenarnya salah itu tinggal 1, kita kurangi 0,9. Bisa juga menggunakan ini, sama dengan 1 per 10 ya, jadi salahnya 1 dibagi 10 subjek. Cuma supaya lebih cepat, langsung saya kurangkan saja ya, saya klik sel C20, rumusnya sama dengan 1 min, klik sel C19 sama dengan 1 min C19, jadi proporsi salah 0,1. Angkanya sama, drag ke kanan sehingga terisi semua. Sekarang P kali Q, berarti kita mengalihkan proporsi benar dan proporsi salah untuk setiap pertanyaan. Saya letakkan pada sel C21, inputkan rumus sama dengan, klik C19, inputkan bintang, klik C20, jadi sama dengan C19 bintang C20, tekan enter, 0,09 kali 0,1, 0,09. Klik kembali C21, drag ke kanan sehingga semua hasil perkaliannya sudah diperoleh. Tinggal kita jumlah ya, jadi 0,09, 0,21, 0,24 dan seterusnya sampai 0,25 ini kita jumlah. Hasil diletakkan di sel O21 sama dengan SUM kurung buka blok data yang kita jumlah C21 sampai N21 kurung tutup, rumusnya adalah sama dengan SUM atau sum kurung buka C21.2 N21, tekan enter, diperoleh 253. Ini yang kita sebut sebenarnya sigma PG karena jumlahan dari nilai PG, jadi sigma PG ya pada rumus ini adalah ini 2,53. Sekarang ada ini ST kuadrat, ini variance total. Saya letakkan hasil variance total pada C23, jadi klik sel C23, input rumus sama dengan var varian ya kurung buka skor total ini pada sel O ya, blok O3 sampai O12, jadi sama dengan var O3 O12 kurung tutup variance dari total jumlah ya, ini disebut sebagai variance total. Enter, variance total 6,68.
seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi bahwa R itu sama dengan N per N-1 ST kuadrat min sigma PI per ST kuadrat. Sekarang saya hitung yang ini, N per N-1, hasilnya saya letakkan pada X19. N itu banyak soal atau item pertanyaannya, jadi inputkan rumus sama dengan 12 per kurung buka 12 min 1 kurung tutup, enter 1,0909 ya. Sekarang ST kuadrat ya, varians total 6,68 dikurangi sigma PI 2,53 per ST kuadrat, hasilnya saya letakkan pada R19. Input rumus sama dengan kurung buka ST kuadrat, klik ya, C23 dikurangi sigma PI, klik 2,53 kurung tutup per ST kuadrat, kembali saya klik kembali C23, jadi sama dengan kurung buka C23 min 0,21 kurung tutup per C23, tekan enter, jadi diperoleh 0,6211. jadi yang ini itu hasilnya 0,6211, sedangkan yang ini N per N-1 nya 1,09. jadi R tinggal kita kalikan ini dengan ini tadi, atau 1,0909 kali 0,621. hasil akhirnya diletakkan pada S19. Inputkan rumus sama dengan klik X19 bintang R19, jadi sama dengan X19 bintang R19, enter. Jadi koefisien reliabilitasnya 0,677. Sebenarnya kalau dilihat dari 0,677 ini hasilnya cukup reliabel, 0,677. Begitu tadi penjelasan untuk cara mencari koefisien reliabilitas dengan rumus KR20.